Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Palan Zikrullah dengan NIM 2307658 dari kelas 1 APGSD kelompok 2 dengan mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Primarita Soliha Rosmana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Sebelumnya, di sini ada topik-topik yang kita bahas nih. Yang pertama ada pengertian landasan ilmiah pendidikan, yang kedua ada sejarah pendidikan landasan ilmiah, yang ketiga ada fungsi landasan ilmiah pendidikan, yang keempat ada komponen-komponen dalam teknologi pendidikan, yang kelima ada prinsip-prinsip utama landasan pendidikan, yang keenam ada hubungan antara pendidikan dan iptek, yang tujuh ada teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya, yang ke-8 perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan, yang 9 faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya, yang 10 peran pendidik kasus dan penerapan. Nah, untuk landasan ilmiah itu seperti apa sih? Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu tentang yang dijadikan tolak berpikir dan bertindak dalam rangka pendidikan. Sejarah pendidikan landasan ilmiah. Umumnya mengenai sejarah perkembangan pendidikan ilmiah, yang pertama, pendidikan di zaman kuno. Pendidikan ilmiah pertama kali berkembang di peradaban kuno, seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Di Yunani, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan ilmiah dan filsafat. Kebijakan pendidikan di peradaban Romawi juga menekankan pentingnya pendidikan ilmiah. Lalu yang kedua, ada pendidikan di abad pertengahan. Pendidikan ilmiah mengalami penurunan selama abad pertengahan Eropa dengan dominasi pendidikan agama dan filsafat skolatik. Madrasah dan universitas Islam menjadikan pusat pembelajaran ilmiah berada di Timur Tengah. Lalu yang ketiga ada Renaissance dan perkembangan ilmiah. Abad ke-15 dan 16 melihat munculnya Renaissance yang memunculkan minat baru dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pendidikan. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan 18 seperti penemuan teleskop oleh Galileo dan karya ilmiah Newton memengaruhi pendidikan ilmiah. Lalu yang keempat ada pendekatan ilmiah modern. Abad ke-19 dan 20 menyaksikan perkembangan pendidikan ilmiah modern dengan penekanan pada metode ilmiah, laboratorium, dan penelitian. Universitas-universitas modern dan program pendidikan ilmiah formal berkembang secara pesat. Lalu yang kelima ada pendidikan ilmiah kontemporer. Abad ke-20 dan 21 menyaksikan ekspansi pendidikan ilmiah di seluruh dunia. Revolusi teknologi informasi telah mengubah cara pendidikan ilmiah diakses dan dapat disampaikan. Lalu adanya fungsi landasan pendidikan. Apa sih fungsi landasan pendidikan itu sendiri? Yang pertama, fungsi landasan pendidikan itu meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik. Lalu yang kedua, penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Yang ketiga, menghindari kesalahan konseptual yang dapat merugikan praktek pendidikan. Yang keempat, mengefisiensi dan mengefektifkan cara-cara pendidikan sesuai dengan landasan yang dipilihnya. Manfaat pendidikan berlandasan ilmiah. Yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir secara kritis. Lalu yang kedua, kemampuan problem solving. Yang ketiga, peningkatan literasi ilmiah. Yang keempat, kemampuan penelitian. Yang kelima, peningkatan kreativitas. Yang keenam, kepemimpinan dalam bermasyarakat. Ketujuh, kontribusi pada kemajuan ilmiah dan teknologi. Yang kedelapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta. Yang 9, peningkatan kesadaran lingkungan. Yang 10, perkembangan karir yang sukses. Lalu komponen-komponen dalam teknologi pendidikan. Yang pertama ada ontologi, yaitu adanya objek penalaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diamati dan diuji. Lalu yang kedua, epistemologi, yaitu adanya cara untuk menelaah objek tersebut dengan metode ilmiah. Yang ketiga, ada aksiologi, yaitu adanya nilai kegunaan bagi kepentingan dan kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu misi pendidikan
adalah membekali peserta didik agar dapat mengembangkan IPTEK. IPTEK itu adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan dalam bidang IPTEK menyangkut kemampuan yang pertama, ilmu pengetahuan atau sains. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, rekayasa atau engineering. Prinsip-prinsip utama dalam pendidikan berlandasan ilmiah melibatkan: yang pertama, keputusan didasarkan pada bukti dan data yang valid, tidak mengada-ngada. Lalu yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memperhatikan kebutuhan individu. Yang ketiga, penggunaan penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi praktik pengajaran yang efektif. Yang keempat, evaluasi berbasis data dan pengembangan berkelanjutan dalam praktik pendidikan. Pola-pola pendekatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada isomeristik, yang kedua ada sistematik, yang ketiga ada sistemik. Di sini saya akan membahas tentang isomeristik terlebih dahulu. Yang pertama, isomeristik adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang lebih bermakna. Lalu yang kedua ada sistematik. Sistematik adalah pendekatan yang dilakukan secara teratur dan menggunakan pola tertentu. Yang ketiga ada sistemik, pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, holistik, atau komprehensif. Lalu ada hubungan antara pendidikan dan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara pendidikan dan IPTEK artinya kemajuan pendidikan diarahkan untuk kemajuan IPTEK. Sebaliknya, perkembangan IPTEK akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Asumsi-asumsi yang kiranya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan IPTEK menurut Thorsten Hussen pada tahun 1988, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar menjadi proses seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidak akan lagi putus-putus. Yang ketiga, pendidikan formal mempunyai arti lebih relevan yang penerapannya. Lalu ada teknologi landasan pendidikan ilmiah serta bidangnya. Yang pertama ada, menurut Alumsidaine, yang pertama ada ilmu fisika, lalu yang kedua ada rekayasa mekanik, optik, elektro dan elektronik. Yang ketiga ada teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Keempat ada ilmu perilaku. Yang kelima ada ilmu komunikasi dan keenam ada ilmu ekonomi. Lalu yang kedua, menurut Robin Morgan pada tahun 1978, yang pertama ada ilmu perilaku, ilmu komunikasi dan ilmu manajemen. Lalu yang ketiga ada menurut Donald PLI tahun 1983. Yang pertama, Basic Contributing Discipline, Komunikasi Psikologi, Evaluasi, dan Manajemen. Lalu yang kedua, Related Contributing Field, Psikologi Persepsi, Psikologi Kognisi, Psikologi Sosial, Media, dan Sistem dan Penilaian Kebutuhan. Yang keempat ada Barbara Bill, Seals, dan Rita Reis tahun 1994. Yang pertama psikologi, yang kedua rekayasa, yang ketiga komunikasi ilmu komputer, keempat bisnis, kelima unduh sekarang, dan keenam pendidikan. Perkembangan individu dan implikasi terhadap pendidikan. Perkembangan individu adalah pola perubahan dinamis yang dimulai sejak saat pembuahan dan berlangsung sepanjang hidup seorang sebagai konsekuensi dari pendewasaan dan pengalaman. Lalu, yang pertama ada implikasi perkembangan biologis dan persepsual. Yang kedua ada implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga ada implikasi perkembangan bahasa. Yang keempat ada implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima ada implikasi perkembangan sosial. Yang keenam ada implikasi perkembangan moral. Yang ketujuh ada implikasi perkembangan spiritual. Lalu ada faktor pengaruh perkembangan individu dan implikasinya. Yang pertama, ada pengaruh implikasi teori nativisme, yaitu teori terhadap pendidikan, yaitu tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya pengembangan kepribadian peserta didik. Lalu yang kedua ada implikasi teori empirisme, yaitu teori terhadap pendidikan, yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadiannya serta didik. Yang ketiga ada implikasi teori konvergensi, yaitu teori terhadap pendidikan yakin memberikan kemungkinan
bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu ada implikasi teori behaviorisme terhadap pendidikan, yaitu teori hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Lalu selanjutnya ada implikasi teori humanisme, adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya sekitar. Lalu ada peran pendidik, kasus, dan penyelesaiannya. Peran pendidik yang pertama yaitu ada seorang pendidik atau guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, instruksi, dan dukungan kepada siswa. Dalam konteks penyelesaian masalah, peran pendidikan mencakup yang pertama membimbing siswa dalam memahami masalah, yang kedua mendorong pemikiran kritis dan kreatif, yang ketiga memberikan panduan dalam mencari solusi, yang keempat menilai dan memberikan umpan baik kepada siswa. Lalu yang ketiga adalah kasus. Kasus dalam konteks ini mengacu pada situasi atau permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa. Kasus bisa berasal dari berbagai bidang, termasuk studi kasus dalam mata pelajaran tertentu atau masalah sehari-hari yang memerlukan pemecahan. Lalu yang keempat ada penyelesaian. Di sini merujuk pada proses di mana siswa atau individu mencari dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang mereka sedang hadapi. Proses penyelesaian masalah ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan pengembangan solusi dan evaluasi hasilnya. Lalu ada penerapan pendidikan berlandasan ilmiah. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Yang kedua, metode pengajaran. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, penelitian pendidikan. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Nah, akhirnya udah sampai kesimpulan. Di sini saya ingin mengasihkan kesimpulan, yaitu bahwa landasan pendidikan ilmiah merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang membentuk dasar dari pendidikan yang berfokus pada pengembangan pemahaman, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Landasan pendidikan ilmiah menekankan pentingnya mencari pengetahuan dan pemahaman yang didasarkan pada bukti empiris, observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan baik merupakan fungsi dari landasan ilmiah pendidikan. Berkembangnya teknologi pendidikan di era modern saat ini juga secara ilmiah harus diterapkan sedini mungkin kepada peserta didik, dan pendidik dituntut untuk bisa mengimbangi pesatnya arus kemajuan teknologi, sehingga dengan saling mengakomodasi dan antisipasi yang ada membuat proses belajar dan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.